Banyak sekarang ya, ini sudah rahasia umum, mengaku sebagai pelaku spiritual, ikut majelis tarekat, tapi tidak pernah berzikir. Padahal ada satu pesan dari guru saya dulu, 24 jam, satu hari satu malam, kamu tidak melakukan zikir, tidak melakukan taqarruban, tirakat, rusak kamu. Karena kamu lepas dengan sumber daya hidupmu, sumber daya keberadaanmu, yaitu siapa? Ya Tuhan itu. Kalau yang dipertanyakan adalah tujuan dari zikir, maka tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu libtigha amrodatillah. Karena ada satu ungkapan yang masyhur, illahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkaulah tujuan kami, tujuanku, dan ridhamulah yang aku cari. Semuanya hanya untuk Allah dan hanya memohon ridha Allah. Ini mungkin kedengarannya sangat sederhana, akan tetapi sebetulnya ada satu makna yang sangat dalam. Mardotilah, ridhanya Allah itu sangat luar biasa, dan itu berpengaruh dalam hidup dan kehidupan kita. Logikanya begini, kenapa hidup kita itu selalu penuh dengan kegelapan, penuh dengan beban, penuh dengan masalah, penuh dengan himpitan, gesekan, bahkan benturan? Di situ mengandung satu pesan, mungkin hidup kita belum diridhai sama Allah. Maka kita berzikir, kita melakukan sholat malam atau mungkin tirakat-tirakat lain agar hidup kita diridhai. Kalau hidup kita diridhai, maka akan tercerahkanlah hidup kita, akan teranglah warna hidup kita, dan ridha Allah akan mendatangkan kemudahan, akan mendatangkan pertolongan dan kasih sayang Allah dalam setiap pernik-pernik hidup kita. Salah satu perniknya, contohnya juga, kalau kita lebih detail lagi, kita menikah dan kita punya keluarga. Kenapa keluarga kita kok selalu banyak masalah, banyak keributan? Kita sama pasangan kita kok sulit untuk menemukan kecocokan dan kesinergian. Itu mungkin tanda bahwa pernikahan kita belum diridhai. Maka bertirakatlah agar pernikahan kita diridhai. Kalau pernikahan kita sudah diridhai, maka akan muncul yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Pernik hidup selanjutnya, dalam pernikahan kita punya anak, atau mungkin menantu, punya cucu. Kalau dalam keluarga kita itu penuh dengan ridha Allah, maka anak kita itu akan menjadi satu perhiasan yang indah dipandang mata. Selalu dijaga oleh Allah. Ketenangan dalam kita membina rumah tangga berkeluarga. Kalau tidak diridhai sama Allah, masalah ada saja. Ono masalah ngono lho Mas. Berhubungan dengan ridho lagi, pernik-pernik kehidupan kita yang lain, ketika kita sedang bekerja, punya usaha, kok tidak pernah membawa kecukupan. Mungkin usaha kita atau pekerjaan kita belum diridhai. Maka tirakatlah dengan sholat malammu, dengan zikirmu, agar pekerjaanmu, usahamu itu diridhai. Kemudian kita selaku diri pribadi kok sulit diterima masyarakat.
Kita selalu banyak fitnah, banyak cobaan yang aneh-aneh. Mungkin saya ya atas nama pribadi Rafiq ini, mungkin selaku pribadi saya belum diridhoi. Untuk menggapai ridho, saya harus bertirakat dengan sholatku, dengan zikirku, dengan sedekahku, atau ibadah-ibadah yang lebih dari itu, haji, umrah, puasa. Dan kalau sudah diridhai, maka saya selaku pribadi sebagai Rafiq akan menemukan satu kenikmatan, satu keberkahan, satu kemuliaan, dan menemukan satu kesuburan, kecukupan, kesejahteraan dalam hidup saya. Ini kita bicara ridho. Ciri-ciri orang yang diridhai Allah itu akan muncul yang namanya berkah dan belas kasih Allah di dalam setiap lini-lini kehidupan kita. Begitu, Mas. Jadi tidak kita terus menganggap enteng kok sing digoleki ridhone Gusti Allah. Gitu, Mas. Jadi tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah illahi anta maksudi. Ya, ketika kita berzikir, kita sholat, kita melakukan puasa, itu benar-benar li kalimatillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, tujuannya adalah untuk mencari ridho tadi. Nah, ini banyak orang yang zikir, ikut tarekat supaya tajam, supaya apa itu? Pandangan mata batinnya kuat, mata hatinya kuat. Terus supaya kaya, supaya terhormat, supaya punya kedudukan tertentu, supaya usahanya jadi sukses. Lah itu nanti kalau gitu kita jadikan tujuan di dalam kita bertarekoh, lah nanti malah munculnya kekecewaan. Mata kita ini kalau sudah diridhoi dia akan tajam. Makanya mintalah ridho atas mata penglihatanmu, telinga dan pendengaranmu. Kenapa kalau sudah diridhoi itu kita bisa tajam? Karena kekuatan ridho Allah itu sangat luar biasa. Terus kalau kita ini hatinya ini sudah diridhoi sama Allah, karena sering merasakan Tuhan, pikiran kita sering sadar Tuhan. Lah ini akan menjadi pintu-pintu ketajaman. Kalau di sini nanti hubungannya ke inti akal, mata batin. Kalau ini mata hati. Nah nanti kalau ke pori-pori mata semesta. Jadi tidak perlu tujuan-tujuan pamrih yang apa istilahnya apa muluk-muluk lah. Carilah ridhonya. Kalau nafasmu itu diridhoi, maka nafas hidupmu pun akan penuh dengan ketenangan. Ya dikatakan kan, ya ayatuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, datanglah padaku dengan ridho, radiyatan, dan diridhoi, mardiyah, wadkhuli fi ibadi, sempurna penghambaan kita, masuk dalam kehambaan, nanti wadkhuli jannati, banyak kenikmatan pada hal-hal unsur-unsur hidup kita yang diridhoi tadi, wadkhuli jannati itu. Tujuannya itu aja. Jadi bukan yang lain-lain, tujuannya hanya mardhatillah itu saja. Jangan terlalu banyak apa tujuan-tujuan sing aneh-aneh lah kayak gitu. Kalau untuk mencapai itu Allah, kita lakukan bersikir, sholat, laku atau puasa itu apa ya? Ya di mana-mana yang namanya ilmu perjalanan ketuhanan ya kita memaksimalkan rukun Islam dari syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji kita atau umroh kita, dan itu kalau dalam hubungan syariat kan yang penting kita lakukan udah sah. Nah kalau hubungannya dengan tarekah itu bagaimana semuanya itu bisa memperjalankan jiwa kita untuk semakin sadar, semakin merasakan Tuhan. Nah, istilah kasarnya semakin dekat dengan Allah. Ya sama aja sih, Mas. Di mana-mana tarekat kayak gitu, majelis ketuhanan kayak gitu, cara-caranya gitu.
Nah, di luar ya di lingkungan sekitar saya itu saya melihat banyak orang yang sudah melakukan banyak laku. Jadi ada yang melakukan zikir sampai semalam suntuk, ada yang melakukan laku tirakat puasa, semedi, punggung dan lain-lain. Tapi dalam artian dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial, keluarga, pekerjaan itu juga tidak ada perubahan yang mengarah ke hal yang lebih baik itu. Nah, ya itu mungkin karena tadi koridor tujuan dasarnya itu sudah pamrih, bukan libtiqa amarudatillah, bukan. Terus itu akan muncul pamrih-pamrih. Nah, kalau pamrih ini nanti ada satu potensi kekecewaan kalau pamrih itu tidak tercapai. Terus yang kedua, itu kurang istiqomah, Mas. Aslinya ilmu itu satu diistiqomahi nanti akan beranak pinak. Dan biasanya kalau nggak istiqomah itu lawan katanya ya lompat-lompat. Seharusnya ilmu itu diistiqomahi satu persatu supaya kita menemukan buahnya. Pertama sebelum berbuah kan ada sensasinya atau bunga-bunganya. Nah itu nanti kalau sudah muncul buahnya, lah itulah akhirnya kita baru menemukan hasilnya. Contohnya gini, dalam hal semedi nafas. Semedi nafas itu kan kita hanya menyadari nafas. Menyadari nafas, nafas itu masuk, keluar, masuk, keluar. Itu diistiqomahi, tarik nafas, buang nafas. Kita semedi nafas itu hanya menyadari nafas, merasakan nafas, kemudian menghayati, menjiwai, meresapi. Itu dulu, itu diistiqomahi 5 menit, 10 menit. Kalau belum menemukan sensasi di dalam semedi nafas, jangan pikir dulu. Jadi kita melakukan latihan kefokusan dalam hal kesadaran, peresapan, penjiwaan, penghayatan dengan nafas itu sampai menemukan sensasi. Sensasinya tenang. Nah, kalau sudah tenang, kamu bertapa di situ. Istilahnya kamu masuk di semestanya semedi nafas. Jadi kalau sudah bernafas, maksudnya kita bersemedi nafas, itu nanti ada sensasi-sensasi ketenangan, kenikmatan. Lah kalau udah tenang baru zikir. Nah zikir pun rata-rata belum menemukan buahnya, ini sudah pindah lagi. Jadi ya aslinya sederhana. Kita semedi nafas, merasakan nafas, menemukan sensasi atau bunga-bunga semedi, kemudian buah-buahnya ketenangan, lah itu baru nanti melakukan zikir. Nah zikir itu yang sederhana dulu. Contohnya Allah, lakukan berulang-ulang 5 menit, 10 menit, tidak usah dihitung, dinikmati saja. Nanti menemukan sensasi-sensasi atau bunga-bunga zikir itu. Kemudian menemukan buahnya. Lama-lama tenang. Yang kita cari di ketenangan itu. Baru nanti kenikmatan. Lah, kenikmatan di dalam berzikir itu akan memaksimalkan daya ketenangan kita. Lah, ketenangan ini adalah energi dasar atau pondasi segala kekuatan. Nanti kita akan tenang di dalam kehidupan kita kalau sudah ngancing ya. Karena kita sudah istiqomah semedi nafas atau meditasi nafas, kemudian berzikir, sudah menemukan bunga-bunga dan buahnya, nanti ngancing atau ngunci atau mendarah daging. Atau istilahnya secara zahir batin itu sudah matang. Nah nanti kita di dalam kehidupan sehari-hari kita akan tenang dalam himpitan, tenang dalam beban, tenang dalam penderitaan, tenang dalam sakit, tenang dalam gesekan, benturan. Yang namanya hidup kan kadang gelap, kadang terang. Nah itu akhirnya terjadilah satu proses pematangan
dalam kepribadian kita. Yang kedua, ada proses digosok. Itu loh, dipoles lah, tambah tenang lah. Itu secara tidak kita sadari jiwa kita tambah dewasa, istilahnya sepuh. Jadi kenapa banyak yang sudah melakukan sesuatu tapi kok tidak menemukan apa-apa? Karena memang endingnya ini tidak mencari apa-apa, hanya mencari kepasrahan, keridhaan itu tadi. Kalau mencari apa-apa itu kan sama saja menggugah nafsu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mau masuk di dalam dunia kayak gini, dalam spiritual kayak gini, istiqomah yang penting. Kita perlukan itu ya, kita istiqomah kita kita lakukan, bukan hanya sekedar hanya untuk melaksanakan kewajiban, tetapi kita teguh. Ya. Apapun hasilnya kita tetap lakukan, ya. Ya, karena gini, karena ilmu di dalam majelis tarekah itu banyaknya. Semedi nawas belum matang sudah dapat zikir 1, belum matang zikir 2, belum matang zikir 3, belum matang zikir 4. Akhirnya secara nggak sadar kita itu hanya pengumpul konsep. Akhirnya nggak matang, melompat-lompat gitu. Ya, yang paling bagus makanya ya ngaji kayak gini kan sebulan sekali, 2 bulan sekali, biar matang dulu semedi napasnya. Terus kemudian matang menyebut namanya Allah, baru nanti la ilaha illallah, zikir raga, zikir nafsu illallah, zikir tawaf la ilaha illallah juga, kemudian zikir hati Allah, zikir ruh Allah, kan itu. Jadi keistiqomahan dalam setiap level-level zikir, level-level tirakat itu diperlukan. Nah, paling repot meneh gini, mengaku-ngaku sebagai pejalan spiritual tapi tidak pernah melakukan apapun. Nah, akhirnya kan mengkonsep lah ya itu. Akhirnya dia merasakan sudah melakukan apa-apa, padahal belum. Banyak sekarang ya sudah rahasia umum, mengaku sebagai pelaku spiritual, ikut majelis tarekat, tapi tidak pernah berzikir. Padahal ada satu pesan dari guru saya dulu, 24 jam, 1 hari 1 malam, kamu tidak melakukan zikir, tidak melakukan taqarruban, tirakat, rusak kamu. Karena kamu lepas dengan sumber daya hidupmu, sumber daya keberadaanmu, yaitu siapa? Ya Tuhan itu. Mungkin yang perlu diperbaiki istiqomahnya. Kadang saya itu gini, semalam suntuk itu saya hanya semedi nafas. Kalau nanti muncul pengen zikir, saya zikir. Nanti kembali lagi ke semedi nafas, zikir lagi, kayak gitu. Nah, itu istiqomah dulu. Ya, la ilaha illallah diistiqomai, ilallah diistiqomai, Allah diistiqomai, Allah diistiqomai, Allahu diistiqomai, diistiqomai. Itu perlu istiqomah. Lah, contohnya sholat malam aja lah. Sholat malam baru sehari 2 hari baru menemukan sensasi-sensasi dasar, sudah berhenti. Nah, itu belum menemukan buahnya. Aslinya sholat malam diistiqomai walaupun cuma 2 rakaat. Habis itu zikir. Kita sholat malam itu perlu minimal 7 hari untuk menemukan bunga-bunga dan buahnya. Nah, rata-rata datnyang ya melakukan itu nek gelem enggak gitu. Penting ditekankan bahwa di sini kita perlu lebih mengejar kualitas ya daripada kuantitas. Iya. Lah secara kualitas itu didukung dengan kuantitas. Nah, kuantitas itu dalam arti repetisi pengulangan. Pamane nanti malam sholat, besok
sholat lagi besoknya. Kuantitas penting, kuantitas itu dalam hal repetisi saja. Terus istiqomah kan di kuantitas, lah nanti kualitas mengikuti. Lama-lama pertama ya, hari pertama saya sholat malam, zikir, belum menemukan apa-apa. Hari kedua, belum menemukan apa-apa. Hari ketiga, menemukan sensasi-sensasi ketenangan. Mungkin di balik kulit dan daging ini ada rasa dingin, ces, itu kan air sentani. Lah nanti tambah lagi di sini ada ces di hati, lah itu sudah air kehidupan. Itu kita sudah wudhu batin. Lah nanti lama-lama semakin terasa nyaman. Nah itu mandi batin, mandi dalam arti maul hayat, itu penyucian diri, kayak gitu. Terus apa ya, ada zikir kan banyak ya, zikir la ilaha illallah Allahu, terus itu istighfar astagfirullah. Ini belum menemukan sensasi, belum menemukan bunga, belum menemukan buah, mandek. Terus subhanallah, belum menemukan sensasi bunga-bunga zikir, belum menemukan buahnya, sudah mandek. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu belum menemukan bunga-bunganya, sensasinya, belum menemukan buahnya, mandek. Nah itu nanti kita melakukan lagi, mulai dari nol lagi. Nah itu, ya itu makanya yang penting istiqomah. Istiqomah ya satu, berhubungan dengan kuantitas, repetisi, pengulangannya. Terus yang kedua kualitas mengikuti. Kualitas itu karena kita terbiasa saja. Iya.